Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan pada hari ini judulnya banyak tahu, banyak dituntut. Saya ulangi, banyak tahu, banyak dituntut. Saudara-saudara, jika kita berbicara mengenai dunia sekuler, itu berlaku juga hal yang demikian, bukan cuma di bidang rohani. Kalau orang yang berpendidikan tinggi, tentunya ketika dia diuji, beda dengan orang yang berpendidikan rendah. Saya ambil contoh misalnya ujian SD. Itu berbeda dengan ujian orang yang mau menjadi sarjana. Jadi orang yang dianggap banyak tahu, banyak juga dituntut, banyak juga dia harus ketahui. Tapi orang yang sedikit dia ketahui, ya tentu dituntut sedikit juga. Sebab tidak mungkin orang yang tahu sedikit dituntut banyak, kemudian orang yang tahu banyak dituntut sedikit. Itu kan aneh. Jadi di dalam dunia sekuler juga berlaku hal yang demikian. Dalam dunia rohani, saudara-saudara, itu sama. Seorang pemuka agama, seorang pendeta, rohaniawan yang bisalah dikatakan cukup terpandang jabatan dan posisinya di tengah masyarakat maupun di gereja tinggi, tentunya dia juga mengalami ujian. Beda dengan hanya orang yang cuma jemaat biasa. Sebab setiap orang yang hidup di dunia ini semua punya beban masing-masing. Semua punya salib masing-masing. Semua punya porsi. Diuji sesuai dengan kemampuannya. Diuji sesuai dengan apa yang dia ketahui. Saudara-saudara, di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-8, Bilangan 20 ayat yang ke-8, saya bacakan. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini memang terjadi semacam perdebatan. Kemudian mereka menuntut Musa dan Harun untuk menyiapkan atau menyediakan, mengadakan air. Sedangkan di padang gurun, saudara-saudara, itu tentunya tidak gampang mendapatkan air. Jadi selalu jadi masalah. Sehingga Musa dan Harun itu melapor, ya, dalam tanda petik melapor kepada Tuhan, menyampaikan bahwa begini masalahnya. Dan kalau kita baca di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-8, seperti yang dikatakan bahwa katakanlah di depan mata mereka bukit batu itu, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi dikatakan, disampaikan kepada bukit batu itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat yang ke-11, Bilangan 20. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Jadi saudara-saudara, Musa dan Harun itu sudah emosi. Dalam hal ini Musa, dia sudah emosi, ada perasaan marah dari Musa, sehingga dia berkata demikian. Dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan, atau dia tidak memperhatikan dengan saksama apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya atau melalui perintahnya. Dalam Bilangan 20 ayat yang ke-12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel,
Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara-saudara, akibat dari pelanggaran ini sangat fatal, saudara-saudara. Musa dan Harun, mereka membawa dari awal bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan, dari tanah Mesir. Dan ketika akan masuk ke tanah Kanaan itu, mereka tidak masuk. Tuhan tidak mau. Mereka gagal. Tuhan mengatakan tidak bisa, kamu tidak akan masuk. Kalau dipikir fatal sekali, saudara-saudara. Mereka berdua sudah sangat-sangat mengharapkan bisa masuk ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan memutuskan tidak masuk. Kalau dipikir jasa-jasanya Musa sangat besar. Kalau mungkin bisa dikatakan kalau dalam dunia sekuler, bintang jasanya itu sangat banyak. Dia dikatakan membawa bangsa Israel itu dari awal. Jadi sangat besar jasanya. Tetapi sedikit saja pelanggaran yang dia kerjakan, yang dia lakukan, dia gagal. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia banyak tahu, dia banyak dituntut. Orang yang tahu sedikit, dituntut sedikit. Jadi saudara-saudara, dia harus dengan saksama, dengan cermat memperhatikan perkataan Tuhan yang memerintahkan Musa dan Harun itu. Kalau kita baca di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7, Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7, saya khususkan di ayat yang ke-6. Dikatakan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi ayat yang sebelumnya kita baca tadi di dalam Bilangan, itu dikatakan berkata kepada bukit batu. Berkata. Tetapi di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-6 dikatakan pukullah gunung batu itu. Jadi artinya satu tidak disuruh pukul, dia pukul. Yang satunya, ayat yang satunya dikatakan pukullah batu itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita coba tarik, kita coba cermati ayat ini. Memang Tuhan mengatakan, dengar apa yang dia katakan, ikuti apa perintahnya dengan saksama. Kalau Tuhan suruh pukul, pukul bukit batu itu. Kalau Tuhan suruh berkata, berkatalah kepada bukit batu itu. Karena dalam emosi dan amarahnya Musa, dia mengatakan di dalam ayat yang ke-10, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Berarti kami, dia dan Harun. Padahal itu kan kalau bukan karena kuasa Tuhan, kan tidak terjadi. Jadi di sini ada emosi, ada perasaan marah dari Musa. Memang saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengambil satu keputusan dengan diiringi rasa marah, itu berbahaya, saudara-saudara. Saya akui itu. Saya juga sering begitu. Kita semua manusia sering mengambil keputusan di saat kita sedang marah. Keputusan yang diambil ketika kita sedang marah itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Saya pernah baca buku, kalau kita marah mau mengambil satu keputusan, kita disuruh menghitung sampai 60 detik supaya, saya lupa persisnya, pokoknya menghitung sekian detik supaya emosi kita itu turun. Atau mungkin kalau kita sudah terlalu emosi mau mengambil keputusan, lebih baik kita tunda keputusan itu. Kita bilang besok baru diputuskan. Jadi saudara ada kesempatan merenung di rumah saudara atau di tempat saudara beristirahat, merenung, memikirkan baik buruknya keputusan yang akan diambil. Suatu keputusan yang diambil dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang damai, itu pasti berbeda dengan keputusan yang diambil ketika kita sedang emosi, amarah sedang meluap-luap. Pasti berbeda, hasilnya pasti berbeda. Jadi ini saudara-saudara, emosi
dan perasaan marah dari Musa inilah yang membuat dia dan Harun tidak masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita baca saudara-saudara di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, ada peringatan serius dari Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-21 dalam Matius 7 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat yang ke-23, pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-22, ini mereka yang tergolong bukan orang yang rohaninya biasa-biasa saja. Ini orang yang tergolong hamba-hamba Tuhan. Dikatakan kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tetapi Tuhan menolak mereka. Kenapa? Karena ada kejahatan yang mereka perbuat. Tidak dikatakan di sini dirinci secara jelas kejahatan A, kejahatan B sampai Z. Sebab di dalam ayat yang lain ada ditulis ayat jangan kamu berbuat ini, jangan berbuat itu. Sebab orang yang melakukan, walaupun dia melakukan pekerjaan Tuhan, kelihatannya dia melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi dia melakukan bukan dengan tulus, tetapi dengan satu motivasi tertentu untuk kepentingan pribadinya, untuk kemuliaan namanya, itu di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Yang dikatakan kamu pembuat kejahatan. Saudara-saudara, ada ayat yang juga dapat menjadikan kita lebih waspada. Ayat yang cukup bagus ini yang membuat kita supaya lebih waspada di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya ulangi. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, ayat ini dapat membuat kita supaya sadar dan waspada. Hati-hati, jangan kita jatuh. Sebab biasanya yang membuat kita jatuh itu hal-hal yang kecil, yang sepele. Kalau ada gunung batu yang besar, ada pohon yang besar, itu kita menghindar. Tidak mungkin kita mau tabrak itu pohon atau gunung batu itu. Tapi kita biasanya bisa terjatuh dengan hal-hal yang kecil-kecil yang dianggap sepele. Saya satu ketika, saudara-saudara, pernah menyeberang jalan di kota Palu. Dalam keadaan terburu-buru saya menyeberang. Saya setengah berlari karena banyak kendaraan. Hampir saya jatuh. Ketika saya lihat ke belakang, waduh, kulit pisang ternyata. Kalau seorang anak balita jatuh, saudara-saudara, itu masih terlihat lucu. Tapi kalau seorang dewasa yang jatuh di tengah orang banyak di jalan raya, itu jadi bahan tertawaan. Ya, jadi dan tentunya membuat saya jadi malu. Jadi ini saudara-saudara, kita harus hati-hati, kita harus waspada. Saudara-saudara, kalau kita coba renungkan, kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia disalib. Di sebelah kiri dan kanan dari Tuhan Yesus ada dua orang penjahat yang juga disalibkan. Salah satu menghina Tuhan Yesus, tapi yang lainnya itu justru memarahi temannya sesama penjahat. Jangan berbuat begitu. Kita memang wajar dihukum karena kita punya kesalahan, tapi orang ini tidak punya salah. Tetapi dia dihukum. Lalu dia berkata di dalam Lukas 23 ayat yang ke-42. Lukas 23 ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus,
Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan ayat yang ke-43 kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, orang ini sudah dihukum mati di dalam kesalahannya. Tetapi di saat-saat terakhir, dia tidak banyak berdoa yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk. Dia cuma bilang, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan maha mengetahui hati dari seseorang, hati dari kita semua. Tuhan mengetahui, walaupun bahasa kita sangat sederhana, bukan bahasa Indonesia yang tinggi-tinggi, tetapi bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Tuhan mengetahui hati dari penjahat itu. Dikatakan, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Itu sudah cukup bagi Tuhan untuk menyelamatkan dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia the last minute sebelum dia mati, dia diselamatkan. Dia menerima Kristus, dia diselamatkan. Inilah saudara-saudara yang disebut dengan keadilan dan anugerah Tuhan. Inilah keadilan dan anugerah Tuhan. Ingat saudara-saudara, kita diselamatkan bukan karena usaha dan kesalehan kita. Saya tekankan, kita diselamatkan bukan karena usaha dan kesalehan kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah dari Tuhan Yesus. Hanya anugerah dari Tuhan Yesus kita beroleh keselamatan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami Tuhan, agar selalu waspada, agar selalu introspeksi diri kita masing-masing, agar kita bisa menyenangkan hati Engkau, kita bisa berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus Engkau berbicara di dalam hati kita masing-masing. Kiranya Engkau yang menuntun, membimbing kami sesuai dengan kehendak Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.